sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah hari Senin ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 15, dimulai dari ayat yang ke-8 berakhir pada ayat yang ke-20. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan pahamilah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kemudian datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, tahukah engkau bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, apakah kamu juga belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Hal-hal itulah yang menajiskan orang. Namun makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Horas bagi kita semua. Jua-jua. Yahobu. Ya, pada hari ini kita akan mendengar khotbah dengan tema orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Minggu depan kita akan masuk dalam minggu kantate. Artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan tema yang akan kita bahas ialah orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Dan nas hari ini merupakan bagian dari bacaan Alkitab yang akan kita dengar dalam minggu kantate. Jadi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan kelihatan dalam hidupnya memuji Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan aku mencari Tuhan tapi tidak memuji Tuhan, itu sama dengan bohong. Jadi kalau kalian sekarang datang mencari Tuhan di ibadah pagi ini, tapi engkau tidak mau memuji Tuhan, datang hanya diam, tidak mau bernyanyi, maka sia-sialah ibadahmu. Ada banyak orang beribadah, datang ke gereja, datang ke chapel, tapi mulai ibadah sampai berakhir ibadah, mulutnya tidak pernah memuji Tuhan. Apakah dia tidak tahu not? Enggak tahu saya. Apakah suaranya fals? Enggak tahu juga saya. Tapi setidaknya ikuti aja, komat kami aja. Nah itu kan. Kalaupun enggak ada suara yang bagus, minimal suara bebek pun didengar Tuhan. Ya, Tuhan dengar suara bebek. Dengar Tuhan. Intinya hatimu tulus memuji Tuhan. Daripada kau datang mencari Tuhan tapi tidak mau memuji Tuhan, itu sama artinya Anda tak usah datang ke ibadah ini. Di kamar aja kau tidur, baca Alkitab dengan Gebada yang saya sampaikan itu. Gebada, sudah banyak yang download Gebada.
gerakan baca dan dengar Alkitab, ya dengar-dengar aja di situ. Supaya kau jangan bernyanyi. Jadi mencari Tuhan itu melibatkan kepatuhan rohani. Jadi kalau saudara mencari Tuhan tapi tidak patuh dengan kehendak Tuhan, tidak patuh dalam aturan-aturan Tuhan, maka itu pun bukan orang yang memuji Tuhan. Tapi dia patuh dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengutamakan hubungan dengan Tuhan, itulah yang mencari Tuhan. Saya ibaratkan misalnya kalau kalian mencari pacar yang bagi jomblo ini kan. Kalau kau melawan kehendak calon pacarmu itu, jangan mimpi punya pacar. Jangan mimpi bisa menembaknya, I love you darling. Dia katakan, wah tidak memenuhi syarat lu katanya. tidak memenuhi keinginanku. Jika you mau menembak aku, turuti permintaanku. Datang rapi, sisirannya bagus, pakai parfum biar lebih sadap kan gitu kan. Daripada datang bereokan sembaraut wajahnya lusuh, baunya bau majang. Siapa mau? I love you darling. Pulang kau, mandi dulu kau katanya. Jadi kalau mencari itu ya harus penuhi kehendak orang yang dicari. Kalau ingin mencari dosen di ruangannya, jangan lawan kehendak dosennya. Nanti dikatakan keluar kau dari pintu ini, tak tahu aturan kau. Kan gitu kan. Tapi kalau ingin mencari dosen, mau mengantarkan tugas, ya agak senyum dong. Kan gitu kan. Selamat pagi Pak. Ini ada oleh-oleh jeruk 1 kilo. Langsung dibilang, udah duduk, antar silakan gitu. Mau apa perlu kan gitu. Ini sudah datang terlambat sesuai dengan janji. Datangnya pun dengan gerobak ceroboh. Tidak lagi ketuk pintu langsung cocok gitu. Baunya bukan main. Ada apa? Iya kan gak enak. Karena dia lari-lari, karena sudah terlambat lari-lari dia kan keringatan kan. Sampai di ruangan, keluarlah bau keringatnya. Wah mak, udahlah besok datangnya, besok letak di situ pergilah kan gitu kan. Orang yang mencari itu haruslah memenuhi kehendak orang yang dicari. Nah perikop khotbah hari ini berbicara soal konflik antara Yesus dengan orang Farisi soal adat istiadat. Orang Farisi itu saklek dengan adat istiadatnya, soal najis, soal makanan, soal yang haram. Ya itu yang dibicarakan dalam perikop ini. Lalu dalam ayat-ayat ini Yesus mengecam para pemimpin agama Yahudi karena mengutamakan tradisi Yahudi dibanding mengutamakan hal-hal yang rohani. Jadi nanti di jemaat pun pasti kalian hadapi itu. Kalian ingin membaharui sebuah gereja dengan berbagai metode yang baru, lalu akan berhadapan dengan pertua, penatua, sintua. Saya sudah 6 pendeta di sini tidak seperti kau. Dari usia kau, anakku kau, cucuku kau. Akhirnya pendeta cium. Padahal dia baru tamat, punya teologi yang hebat dari STT Abisat Medan. Tapi peok dibuat penatua yang sudah umur 60 tahun. Itu karena tradisinya kuat, tidak pernah seperti itu amang di sini, tidak pernah seperti itu Pak Pendeta, Bu Pendeta. Jangan buat perubahan, nanti kacau jemaat ini. Kami sudah puluhan tahun bahagia di sini, bahagia tapi salah maksudnya, bukan bahagia tarigan, tapi bahagia katanya. Ini persoalan tradisi yang kuat menjadi tantangan kita untuk mengubah sesuatu yang baru. Tapi Yesus datang memberi catatan-catatan dalam menghadapi tradisi yang kental bagi orang Yahudi. Pertanyaan kita sekarang ialah, apakah yang harus kita lakukan ketika kita mencari Tuhan dan mampu memuji Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan teks ada beberapa catatan kita supaya kita bisa mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki ketulusan hati dalam beribadah. Kalau saya baca ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya
jauh dari aku. Jadi ada banyak orang yang datang mencari Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia mendengar firman, tapi hatinya menerawang. Besok saya kemana ya? Jam berapa besok ya kumpul paper SGA? Jangan-jangan terlambat nanti. Kok sudah berapi-api, tapi pikirannya besok jadi nggak ya dikirim, ditransfer uang asrama. Terus berkecamuk. Hatinya jauh, tidak dekat dengan Allah, tidak bersama-sama dengan Allah dalam ibadah. Di sini tidak ada itu, tidak ada sedikit maksud saya. Mungkin hatinya pakai paper ini, atau ke ya tugas-tugas. Apalagi minggu depan sudah UTS, mungkin di kampus juga. Sudah banyak komak kami di sini. Kalau saya sudah kasih tahu bocoran soalnya kepada SGA, sudah tenang mereka besok ujian. Tapi belum tentu tenang juga kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mencari Tuhan sambil memuji Tuhan dalam teks ini ialah pentingnya menjaga diri dari yang najis. Jadi kalau kita mencari Tuhan, jauhkanlah kenajisan. Najis menurut tradisi Yahudi dengan najis menurut Yesus berbeda. Kalau kita baca ayat yang ke-11 dikatakan begini, dari mulut itulah yang menajiskan orang. Itu kata orang Yahudi. Dari mulut ini menajiskan orang. Lalu apa yang dimakan itu najis. Makan berdarah, sedikit berdarah, atau banyak darah, dibahas itu. Pernah suatu pengalaman dulu di Pangkalan Beranang ketika pendeta resop saya. Lalu di samping saya pendeta gereja Karismatik GBI lah. Saya minta nama kota. Katang dia, naso margota itu sound. Katanya kalau tidak margota itu lebih dekat ke surga. Lalu saya katakan, naso margota itu batu, kayu. Tidak ada gota di sini, tidak ada darah di sini. Kalau di dalam daging itu entah diperas pun itu seperas-perasnya pasti ada darah satu titik. Pasti dosa satu titik darah dengan seember darah sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka itu. Akhirnya dia marah dengan saya. Banyak kali cerita kau paling baik cerita kau. Makanya jangan berdebat soal darah-darah. Yang menyelamatkan kita bukan darah, tapi iman. Amin. Gak ada yang amin. Itu. Jadi yang haram itu bukan apa yang masuk ke sini. Karena ayat yang ke-18, apa yang masuk ke sini mampir ke perut dan keluar kemana? Ke jamban. Tidak menyelamatkan. Jadi kalau kau makan satu ember pun tidak berarti kau masuk surga besok. Tapi penyakitan bisa. Kolesterol kan itu. Itu bisa. Tapi bukan membuat engkau lebih kudus. Jika engkau menjaga makanan. Ini pantang, ini tidak boleh. Kalau semua tidak boleh, ya makan apa lagi? Gak ada energi lagi. Karena semua pantang. Wah, masuk surga aja lah sekaligus. Supaya jangan pantang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencari Tuhan dan sambil memuji Tuhan. Jangan mau dituntun orang buta. Jadi kalau kita dituntun orang buta, ya pastilah ke jurang, ke lubang. Maka pastikan yang memimpin engkau bukan orang buta. Pastikan juga dirimu bukan orang buta. Tapi orang yang melek, celik matanya, mata rohaninya. Jangan mata ini, mata jasmani. Sebab ada banyak orang matanya terbuka, mata hatinya buta. Dia tahu setiap Senin dan hari Jumat ibadah, tapi enggak datang ke chapel ini. Berarti kan buta mata rohaninya. Walau matanya terbelalak. Itu yang ketiga. Ungkapan-ungkapan inilah yang dicatat oleh penulis Matius. Bagaimana cara kita mencari Tuhan sambil memuji Tuhan.
Yang keempat ialah jangan persoalkan apa yang kamu makan. Itu tadi sudah saya sebutkan ya. Jangan persoalkan apa yang kamu makan. Tapi persoalkanlah apa yang keluar dari mulutmu. Itu yang najis. Kata-kata, sikap kita. Tadi dalam ayat 19, percabulan, pencurian, banyak sekali. Itulah yang najis bagi Tuhan. Bukan apa yang kita masukkan ke perut kita. Jadi jagalah perkataan kita. Jagalah lidahmu. Walau lidah itu tidak punya pagar, tidak bertulang, tapi bahaya. Bisa membakar kota, membakar orang di sekitar kita. Hati-hati dengan lidah. Walau dia tak bertulang, tapi bahayanya luar biasa. Itu. Jadi jangan persoalkan apa yang kamu makan. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu kantate yang akan kita rayakan besok. Yang pertama, hendaklah kita memiliki ketulusan hati. Jadi orang yang mencari Tuhan dan memuji Tuhan ialah orang yang hatinya tulus. Saat dia beribadah, hatinya tulus, fokus kepada firman, bukan fokus kepada yang lain. Ketika dia mendengar firman, dia mengoreksi dirinya, bukan mengoreksi orang lain. Sebab ada banyak orang yang datang ke gereja mendengar firman, dipikirnya begini, cocok ini kalau di sini siapa ya? Ke orang lain cocok, ke dirinya enggak cocok. Atau di sini bapak itu, cocok ini firman ini sama dia. Apalagi dosen yang killer itu kan, cocok ini sama dia. Tapi sama dia enggak cocok. Sehingga semua firman mental dari dirinya. Maka kalau orang yang mencari Tuhan, ketika dengar firman, koreksi dirimu. Tuhan, terima kasih hari ini saya dikoreksi. Bukan soal apa yang kumakan rupanya, soal kekudusan ini, tapi soal tindakan pikiranku. Sering sekali aku ketika lewat dosen, pikiranku jahat Tuhan. Ampuni saya. Didengar Tuhan itu. Tapi kalau pikiranmu lewat dosen, matilah kau, matilah kau. Kena kau, pikiran jahat. Jangan begitu. Lewat dosen, wah berkatilah Tuhan dia, berkatilah Tuhan. Wah kan. Dia jumpa dengan kalian, halo, kan gitu kan. Senang kalian. Tapi kalau kalian doakan dosen ini, matilah kau, jumpa apa? Aduh, hancur kan. Itu tulus. Yang kedua ialah kepatuhan rohani. Orang yang mencari Tuhan sambil memuji Tuhan, dia harus patuh. Di kampus ini ada banyak peraturan asrama kah, peraturan STT, peraturan yayasan, peraturan dosen. Jadi patuhi. Kalau tidak dipatuhi, ya menerima hukuman, menerima sanksi. Itu. Jadi harus patuh. Jadi kalau kita mencari ilmu, patuhlah belajar. Tugasmu di kampus ini belajar, yang kedua belajar, yang ketiga belajar. Duduklah di kursi mejamu berjam-jam. Jangan di gazebo berjam-jam. Pakailah, investasikanlah waktumu. Duduk di meja belajarmu 1 jam untuk 1 mata kuliah. Kalau ada sekarang 10 mata kuliah berarti 10 jam harus duduk. Membaca, dan membaca. Supaya apa? Supaya engkau tamat dengan nilai yang bagus. Engkau menjadi pendeta yang berkompetensi, unggul, kreatif, iman, dan relevan. Ukir. Itu yang kedua. Yang ketiga, penilaian hati. Jadi ketika kau mencari Tuhan sambil memuji Tuhan, nilailah hatimu. Jangan orang lain yang menilai. Hatimu udah tulus enggak? Kalau belum, koreksi sampai kamu layak mencari dan memuliakannya. Yang terakhir, transformasi diri. Jadi ketika kita dengar firman, dengar kehendak Tuhan, supaya kita bertemu dengan Dia dalam pencarian kita sambil memuji Tuhan, jadikanlah hidupmu bertransformasi. Firman yang kita dengar mengubah kita. Tertransferlah roh Allah dalam diri kita. Tertransferlah firman Allah dalam hidup kita. Maka terjadi restorasi, pemulihan dengan Allah, pemulihan dengan Tuhan. Maka kita akan menemukan Tuhan yang kita cari sambil memuji namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman yang kami dengar mengajar kami untuk mencari Engkau dan memuji nama-Mu.
Dalam teks yang kami baca kami telah banyak belajar. Mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.